Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Yang akan kita renungkan adalah perkataan malaikat lewat mimpi, yang sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Matius 1 ayat 20, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata-kata kepada Yusuf. Dari interaksi antara malaikat Tuhan ini dengan Yusuf, kita mengetahui berbagai hal penting tentang Tuhan kita sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang pertama akan kita renungkan adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang adikodrati, sebagaimana disampaikan di ayat ke-18 dan 20. Di ayat 18, firman Tuhan menyampaikan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ia mengandung dari Roh Kudus. Ia di sini adalah Maria, ibu Yesus. Di dalam proses mengandung, yang kodrati atau yang natural adalah seorang wanita hidup bersama suaminya. Lalu wanita itu melakukan hubungan intim atau hubungan seksual dengan suaminya. Kemudian si wanita ini, sang istri, mengandung setelah terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi pada saat si wanita ini berhubungan intim dengan suaminya. Namun kita mengetahui di ayat 18 ini bukan seperti itu yang terjadi. Yang terjadi adalah hal yang sifatnya adikodrati atau supernatural. Kita tahu bahwa Maria belum hidup bersama Yusuf suaminya. Maria belum pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya, bahkan dengan pria manapun. Di ayat 18 kita mengetahui kenyataannya pada saat itu Maria mengandung. Maria mengandung ini bukan terjadi karena hubungan intim atau hubungan seksual antara dia dengan Yusuf. Bukan terjadi karena sel telur Maria bertemu dengan sel sperma Yusuf. Namun Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung oleh karena Roh Kudus. Artinya Maria mengandung melalui proses yang adikodrati, proses yang supernatural, proses yang hanya Tuhan yang dapat melakukan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adikodrati, yang melakukan hal-hal yang supernatural, termasuk Maria mengandung ini untuk kemuliaannya dan untuk menyelamatkan umatnya. Kita tahu yang terjadi pada Maria, di mana kemudian Maria melahirkan Yesus, adalah rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Di ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, kata ia di sini adalah Yusuf. Seseorang yang dalam hal ini adalah Yusuf berbicara dengan orang lain. Yang kodrati, yang natural adalah orang termaksud akan mengalami secara fisik kehadiran dari teman bicaranya itu. Dan pembicaraan terjadi dalam wujud suara yang dikatakan oleh kedua orang yang berbicara itu. Namun yang terjadi pada Yusuf bukanlah hal yang kodrati, bukanlah hal yang natural. Yang terjadi pada Yusuf adalah hal yang adikodrati, hal yang supernatural. Yusuf berbicara dengan Tuhan melalui malaikat Tuhan, yang mana malaikat Tuhan tidak hadir secara fisik di dekat Yusuf.
Tidak ada pembicaraan dalam wujud suara yang terjadi antara malaikat Tuhan dengan Yusuf. Interaksi antara Yusuf dengan Tuhan melalui malaikat Tuhan ini hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang dengan kuasanya melakukan hal-hal yang supernatural, hal-hal yang adikodrati. Tuhan kita adalah Tuhan yang adikodrati, yang melakukan hal-hal yang supernatural, termasuk di dalam Dia berkomunikasi dengan umatnya, yang dalam konteks ini adalah Yusuf. Dari ayat 19, 24, dan 25, kita belajar Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati umatnya. Ayat 19, karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kata tulus hati atau di dalam bahasa Yunaninya dikaios ini, di dalam konteks ini adalah seseorang yang selalu mentaati hukum agama. Bagi seseorang yang selalu mentaati hukum agama, istri yang seperti Maria ini, di mana Maria mengandung bayi yang bukan dari Yusuf, seorang yang dikaios ini sudah seharusnya lah menceraikan Maria, menceraikan istrinya itu. Yang adalah bentuk dari seseorang itu yang dalam konteks ini Yusuf mengasihi Tuhan, yaitu dia patuh pada hukum agamanya, hukum yang diberikan Tuhannya. Kita juga melihat Yusuf adalah seseorang yang tidak mau mencemarkan nama istrinya. Di dalam konteks ini, Yusuf tidak mau membawa Maria ke hadapan pengadilan agama, di mana di hadapan pengadilan agama, Maria bisa diadili dengan tidak berperi kemanusiaan, bahkan bisa dirajam sebagaimana disampaikan di Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Yang ini adalah hukum Musa yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Dari konteks nas kita mengetahui yang terjadi adalah Yusuf mengasihi Maria, sehingga tidak ada yang namanya dibawa menghadap pengadilan agama, tidak ada yang namanya dirajam. Bagi Maria istrinya, Tuhan memberkati Yusuf dengan ketulusan hati, kebaikan hati, dan kasih yang datangnya dari Roh Kudus. Di ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Di dalam konteks ini kita membaca bahwa Yusuf kemudian mengambil Maria sebagai istrinya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan. Di ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus, menunjukkan bagaimana Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf menamai anaknya Yesus. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya, sebagaimana dikatakan oleh malaikat Tuhan. Ayat 23, ada yang menafsirkan ayat 23 ini adalah Matius yang menyampaikan. Ada juga yang menafsirkan bahwa ini malaikat Tuhan yang menyampaikan. Saya akan menafsirkan ini adalah malaikat Tuhan yang menyampaikan. Malaikat Tuhan ini mengutip perkataan Tuhan kepada nabinya, Nabi Yesaya. Perempuan yang akan mengandung Yesus adalah seorang perawan. Untuk memenuhi firman Tuhan ini, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Di ayat 24 dan 25 ini, Tuhan memberkati umatnya dengan ketaatan, yaitu ketaatan akan firman Tuhan. Hanya Roh Kudus Tuhanlah yang bisa memberikan ketaatan kepada manusia akan firman Tuhan. Satu hal lagi yang akan kita pelajari dari nas kita, yaitu dari ayat 22 dan 23 adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya.
Firman Tuhan di ayat 22 dan 23 menyampaikan, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tepatnya pernyataan ini dikutip oleh malaikat Tuhan dari firman Tuhan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Di kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Jelas sekali dari apa yang terjadi di Matius 1 ini, bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi firman-Nya yang disampaikan dulu kepada umatnya melalui nabinya, Nabi Yesaya. Tuhan berjanji menyertai umatnya di Matius 1. Digenapinya lah dengan Tuhan memberikan seorang anak laki-laki yang Tuhan beri nama Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai umatnya. Tuhan berjanji menyelamatkan umatnya. Dari Matius 1 ini kita mengetahui Tuhan memberikan anak laki-laki itu kepada umatnya, yaitu Yesus, yang artinya Tuhan menyelamatkan umatnya. Dari kedua ayat ini kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan memuliakan dirinya dan memberkati umatnya dengan menepati janjinya. Yesus adalah kemuliaan Tuhan. Yesus adalah berkat Tuhan bagi umatnya. Demikianlah yang kita bisa pelajari dari interaksi antara malaikat Tuhan dengan Yusuf, yang mana malaikat Tuhan itu berkata-kata kepada Yusuf melalui mimpi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan menutup renungan kita kali ini dengan dua hal. Pertama adalah tanggapan. Tanggapan apa yang harus kita berikan setelah kita mengetahui mengenai Tuhan kita melalui nas yang barusan saja kita renungkan tadi. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui yang dikehendaki Tuhan setelah manusia mendengarkan apa yang barusan kita renungkan tadi adalah manusia itu menyembah Tuhan. Yang kedua adalah untuk manusia itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dua hal ini secara tersurat dan tersirat disampaikan oleh firman Tuhan melalui Alkitab. Mengetahui tanggapan-tanggapan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh manusia, termasuk kita semua ciptaan-ciptaan Tuhan, mari kita tutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Penerapan pertama, dengan berdoa, memohon jamahan, memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus untuk membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Karena hanya dengan inilah manusia dapat menyembah Tuhan. Manusia dapat memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tanpa Yesus Kristus, manusia tidak bisa menyembah Tuhan, manusia tidak akan pernah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Penerapan kedua, dengan bantuan dari Roh Kudus pula yang kita mintakan melalui doa kita, bacalah dan mengertilah Alkitab, firman Tuhan, sehingga Anda memiliki hubungan pribadi yang selalu baik dengan Tuhan. Anda mengetahui apa yang membuat Tuhan marah. Anda mengetahui apa yang membuat Tuhan dipermuliakan. Penerapan terakhir dalam renungan kita kali ini adalah dengan jamahan dari Roh Kudus, lakukanlah firman Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan buah-buahnya yang berlimpah-limpah kepada Anda. Termasuk ketulusan hati, kebaikan hati, kasih, dan ketaatan, sebagaimana yang diberkatkan Tuhan kepada Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita anak-anak Tuhan dengan bantuan Roh Kudus-Nya,
melakukan apa yang kita barusan renungkan dari firman Tuhan ini, maka Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan itu dengan luar biasa pula. Amin.